Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi Alamin dari kelas 10 BDP. Kali ini saya akan menceritakan cerita pendek dari Sumatera Selatan yang berjudul Antu Aye. Hikayat Antu Aye, Sumatera Selatan. Konon kabarnya dahulu kala di wilayah Sumatera Selatan hiduplah seorang gadis dari keluarga sederhana bernama Juani. Juani merupakan gadis kampung yang elok rupawan, berkulit kuning langsat dan memiliki rambut yang hitam lebat. Keelokan wajah Juani telah dikenal di kalangan masyarakat. Wajar jika banyak bujang yang berharap bisa duduk bersanding dengannya. Namun, apalah daya, gadis Juani belum mau menentukan pilihan hati kepada satu bujang pun di kampungnya. Hingga pada suatu masa, bapak gadis Juani terpaksa menerima pinangan dari bujang Juandan karena terjerat hutang dari keluarga bujang Juandan. Bujang Juandan adalah pemuda dari keluarga yang kaya raya. Namun, yang menjadi masalah adalah bujang Juanda bukanlah pemuda tampan. Bahkan tidak sekedar kurang tampan. Bujang Juanda pun memiliki penyakit kulit di sekujur tubuhnya, sehingga ia pun dikenal sebagai bujang korak. Mendengar kabar itu, gadis Juani pun bersedih. Ia hendak menolak, namun tak kuasa karena kasihan kepada ayahnya. Berhari-hari ia menangisi nasibnya yang begitu malang. Namun apa hendak dikata, pesta pernikahan pun telah dipersiapkan. Orang sekampung ikut sibuk menyiapkan upacara perkawinan gadis Juani. Akhirnya malam perkawinan itu pun tiba. Gadis Juani yang cantik itu dirias dan mengenakan pakaian pengantin yang begitu anggun. Ia menunggu di kamar tidurnya sambil berurai air mata. Ketika orang serumah turun menyambut kedatangan arak-arakan rombongan bujang Juandan, hati gadis Juani semakin hancur. Di tengah kekalutan pikiran, ia pun mengambil keputusan. Dengan berurai air mata, ia keluar lewat pintu belakang dan berlari menuju sungai. Akhirnya dengan berurai air mata, gadis Juani pun mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Kematiannya yang penuh derita menjadikannya arwah penunggu sungai yang dikenal sebagai Antu Aye, yang sering mencari korban anak-anak. Antu Aye memiliki karakteristik berambut panjang dan keras, rambutnya seperti satang, bulu yang panjang. Karena itu, apabila rambut ini sudah berada di atas kapal, perahu sampan atau ketek, biasanya kapal atau perahu tersebut akan karam. Selain rambut tersebut berat dan juga tajam, karena itulah kalau Antu Aye telah meletakkan rambutnya tersebut ke atas kapal atau sampan, biasanya penghuninya akan menjadi santapannya. Hal ini dapat pula terjadi dengan orang yang sedang berada di pinggir sungai. Antu banyu dapat mengambil orang tersebut secara tiba-tiba, kemudian memangsanya. Itu akan ditemukan oleh penduduk setempat dalam keadaan terapung dengan ubun-ubun atau punggung sumsum tulang belakang dalam keadaan bolong. Konon, Antu Aye sangat menggemari wilayah ubun-ubun kepala bagian sumsum tulang belakang manusia. Antu Aye biasanya menghuni gua-gua yang ada di sepanjang sungai dan lorong-lorong, serta celah-celah yang ada di dalam sungai. Pada waktu tertentu ia akan muncul untuk memangsa korbannya. Cara memangsa korbannya yaitu dengan menaikkan rambutnya ke atas perahu atau sampan. Saat penghuni perahu atau sampan kewalahan,
perahu atau sampahnya akan karam. Saat itu juga sang hantu Aye akan memangsa korbannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.